Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Yang nikmat tersebut kalau kita hitung satu persatu, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian telah meminta, wa atakum, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berupa nikmat. Dan jika kita hitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah kita, tapi juga ketakwaan yang diimplementasikan, yang kita amalkan dalam keseharian hidup kita. Dengan harapan dan tujuan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali kedatangan beberapa tokoh kafir Quraisy. Karena tokoh kafir Quraisy ini melihat bagaimana perkembangan Islam yang begitu dahsyat. Sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy ini mengadakan sebuah kompromi
kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Muhammad, kalau begitu mari kita berkompromi dalam penyembahan kita. 1 tahun saya akan menyembah Tuhan Anda. Dan 1 tahun setelah itu Anda pun harus menyembah kepada Tuhan saya. Satu kompromi yang diajak oleh orang-orang kafir. 1 tahun mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi 1 tahun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat diajak untuk menyembah Tuhan mereka, berhala mereka. Kemudian Rasulullah SAW diam. Turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." Saya tidak akan beribadah, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menjadi penyembah akan apa yang saya sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan saya pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan ayat ini, surat ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Kafirun ini termasuk bagian dari Makkiyah. Dia diturunkan di Mekah. Dan para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Kafirun ini termasuk bagian dari Tauhidul Amaliyah. Implementasi tauhid, di mana dengan surat Al-Kafirun ini langsung Rasulullah SAW memperlihatkan bahwa dalam sisi ibadah kita tidak boleh bercampur baur, tidak boleh diaduk-aduk, karena Allah SWT mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan kalian pun menyembunyikan yang hak yang benar. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, baru-baru ini kan kita disaksikan bagaimana dengan gampangnya ada orang yang mengaku ulama berani untuk ngikut ibadah orang lain. Nunduk-nunduk dengan ibadah orang lain. Padahal dengan jelas kata Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku pun agamaku. Artinya dalam sisi ibadah tidak ada toleran. Kadang-kadang kan kita yang namanya toleran itu kebablasan. Yang disebut toleran itu ikut agama mereka ketika mereka ibadah, mereka pun ikut agama kita ketika ibadah. Itu bukan toleran namanya. Yang disebut toleran itu adalah dia tidak mengganggu ketika kita beribadah dan kita pun tidak mengganggu ketika mereka beribadah. Dan ketika mereka beribadah, itu beribadah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan ketika kita beribadah pun, kita pun beribadah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga mereka tidak boleh untuk mengatur ibadah kita. Atau kita pun tidak bisa. Kan kadang-kadang ibadah kita diatur. Adzan jangan pakai suara. Cukup dengan running tag aja. Namanya juga adzan harus bersuara. Untuk memanggil orang sholat. Itulah yang disebut azan. Jamaah sekalian, kadang-kadang kita dengan orang lain bisa mesra dengan semesra-mesranya. Tapi giliran dengan umat Islam sendiri, saling berkelahi, ada pengajian dibubarin, ada kajian dilarang. Padahal sama-sama umat Islam dengan menyembah ilah yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dengan berkiblat-kiblat yang satu, dengan mengambil kitab ayat Al-Quran dan hadis dengan Nabi yang satu. Tapi kenapa kok dengan orang lain kita bisa mesra? Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya
Orang-orang mukmin, di antara orang mukmin itu kita bisa bersaudara. Kita ini diikat dengan tali persaudaraan, dengan tali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tali iman. Sementara mereka tidak diikat dengan tali iman. Makanya surat Al-Kafir ini, kata para ulama, itu surat yang membedakan, surat yang memisahkan antara tauhid mereka dengan tauhid kita, tauhid umat Islam. Makanya surat ini dikenal dengan at-tauhidul amali. Langsung dipraktekkan bahwa betul-betul kita memisahkan diri dalam bertauhid. Bara'atum minhum, kita berlepas diri dari kesyirikan mereka. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Surat Al-Kafirun ini menjelaskan kepada kita, yang pertama adalah dalam ibadah nggak boleh bercampur baur. Yang kedua, beda antara pelaksanaan ibadah kita dengan ibadah mereka. Beda ketika kita menyembah kepada Allah, itu berbeda dengan mereka menyembah kepada siapa. Itu beda. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sudah waktunya umat Islam bersatu padu. Jangan sampai kita berpecah belah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian, al-i'tisam, bersatu padulah kalian bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Apa yang dimaksud dengan bihablillah? Ibnu Katsir menyebutkan yang disebut dengan bihablillah, yang dijelaskan juga oleh para ulama lain, menyebutkan bahwa yang disebut bihablillah itu adalah bersatu padulah kalian dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-i'tisamu bil Qur'ani was Sunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kalian berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalian bisa bersatu. Tapi ketika kalian sudah tidak lagi berpegang kepada Al-Quran, kalian sudah tidak lagi berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, maka disitulah pintu untuk berpecah belah umat Islam. Kita lihat bagaimana para sahabat, kenapa mereka bisa bersatu padu. Karena mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa sekarang ini banyak umat Islam yang tidak mau bersatu padu? Ketika bikin kajian diusir, ketika bikin pengajian dibubarkan, padahal yang dikaji katanya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika orang lain mengadakan satu misa, justru dipuja-puja, dipuji-puji, diikut sertakan. Karena umat Islam sudah lagi tidak mau berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni in tamassaktum lan tadillu fihima abada. Aku sudah tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang kepada dua pusaka tersebut, lan tadillu, tidak akan pernah sesat kalian. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah waktunya kita bersatu padu dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah pintu perpecahan umat Islam. Karena kalau masing-masing berpegang kepada pendiriannya, pada pendapatnya, pendapat kelompoknya, pada pendapat golongannya, mereka tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan terjadi perselisihan.
Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan ayat ini dengan fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, at-tanazu' fi syai'in, tentang sesuatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Ay farudduhu ilal kitabi was sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat ini dilanjutkan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kembalikan perkara tersebut ketika terjadi perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Karena banyak sekarang orang yang menggunakan tafsir dengan tafsir yang birra'yi, dengan akal-akalan mereka, tanpa mereka mengambil kembali kepada tafsir manhaj ulama-ulama salafus soleh. Bagaimana para ulama salafus soleh, bagaimana Ibnu Abbas menyampaikan tafsir Al-Quran, bagaimana Mujahid, Qatadah, sehingga terjadilah tafsir birra'yi, tafsir sesuai dengan kehendak mereka, dengan alasan Al-Quran kan turun berbeda suasananya dengan suasana pada saat turun, sehingga Al-Quran perlu direvisi, Al-Quran perlu diamandemen. Seakan-akan Al-Quran itu bisa dengan gampangnya kita ubah-ubah. Seakan Al-Quran itu tidaklah sempurna ketika Allah SWT sampaikan. Padahal kata para ulama, Ibnu Taimiyah mengatakan, Al-Islam yaliku fi kulli zamanin wa makanin. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu akan sesuai, aktual pada setiap tempat dan waktu, kapan saja, di mana saja, di tempat apa saja, sesuai. Ini kan kadang-kadang Al-Quran diukur dengan otaknya, bukan otaknya itu diukur dengan Al-Quran. Nah jemaah sekalian rahmatullah, banyak sekali mereka yang berani menjadikan Al-Quran sebagai bahan kritikan. Dikritik Al-Quran, bikin seminar, kalau belum mengkritisi Al-Quran belum dianggap ilmiah. Jadi kalau udah berani mengkritisi Al-Quran, itu sudah dianggap ilmiah. Ini sekarang. Padahal itu adalah metode orang-orang orientalism, yang mereka mempelajari Islam dalam rangka untuk mengkritik Al-Quran, mengkritik Islam. Dan mereka belajar Al-Quran bukan dari ulama-ulama Islam, tapi dari ulama-ulama orientalis. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, kalau kita sebagai umat Islam tidak mempelajari Al-Quran, maka kita akan ketinggalan di dalam membantah syubhat-syubhat mereka. Nah oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan negara kita diberikan negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, diberikan negara yang aman, tentram, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang sesuai berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.